Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang umumul lafzi wa khususus sabab. Apa itu umumul lafzi wa khususus sabab? Yaitu keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Ya, keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Kalau seandainya ada ayat turun dengan sebab yang khusus, ikhwafillah, tapi lafaznya umum, kana hukmuha syamilan li sababiha, maka hukumnya itu mencakup sebab-sebabnya. Hukumnya mencakup sebab-sebabnya. Oke. Gimana? Diulang. Oh ya, baik. Ya. Kalau misalkan ayat turun dengan sebab yang khusus, ada ayat turun dengan sebab yang khusus nih, ya, tapi lafaznya itu umum, sebab yang khusus tapi lafaznya umum, ya, maka hukumnya itu mencakup, ya, mencakup untuk sebab-sebabnya, mencakup untuk sebab-sebabnya. Oke, kenapa? Li'anna al-Qur'ana nazala tashri'an. Karena Quran itu turun sebagai pensyariatan. Tashri'an yang seperti apa? Yang aman, yang umum. Quran itu turun untuk umum, ya, mencakup atau untuk seluruh umat, begitu. Maka ibrah, ya, ini kaidahnya, fal ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Maka ibrah, ya, itu berdasarkan keumuman lafaz, ya, la bi khususis sabab, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Contoh adalah ayat tentang li'an. Apa li'an itu? Tuduhan dari suami kepada istri dengan tuduhan zina misalkan, seperti itu. Ya, ayat tentang li'an. Ayat tentang saling melaknat nanti antara suami istri, seperti itu. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sana firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Ya. Dan orang-orang yang menuduh kepada pasangan-pasangan mereka tapi enggak punya saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri. Ya, maka yang seperti ini kan dia harus bagaimana? Bersumpah, ya kan? Sumpahnya para kali, 4 kali ditambah sekali jadi 5 kali. 5 kali sebagai penegas, gitu kan? Seperti itu. Sampai firman Allah Ta'ala, in kana minas shadiqin, maka akan turun sesuatu pada dia, laknat Allah akan turun padanya kalau dia berdosa, tapi akan teranggap kalau dia itu jujur, kan begitu? Nah, ikhwafillah. Di surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Dan di Sahih Bukhari, ikhwafillah, itu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Hilal bin Umayyah itu menuduh istrinya, ya, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nuduh dengan tuduhan, dengan li'an tadi, ya. Tuduhan, ya. Bisyarik bin Sahma. Ya, yaitu apa? Ada apa-apa dengan Syarik bin Sahma. Oke? Okay? Nah, ikhwafillah sekalian, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyinah aw haddun fi dhahrik. Faqala Hilal, walladhi ba'athaka bil haqqi inni la sadiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan yang benar itu, ya, adalah harus ada di belakang punggungmu itu yang bersaksi, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian Hilal mengatakan, demi zat yang mengutusmu Muhammad Rasulullah SAW dengan kebenaran, inilah sadiq, sungguh aku ini jujur. Kata siapa ini? Hilal bin Umayyah.
Ya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu terkait dengan had tersebut, ya. Jibril turun menurunkan ayat ini, walladzina yarmuna azwajahum, surat An-Nur dan seterusnya. Ikhwafillah. Nah, ayat-ayat ini turun dengan sebab apa? Qadzafnya Hilal bin Umayyah kepada siapa? Istrinya. Tuduhan zina Hilal bin Umayyah terhadap istrinya. Ini kan berarti bagaimana? Khusus kan? Ya, dengan sebab khusus, yaitu Hilal bin Umayyah, kasusnya siapa? Hilal bin Umayyah terhadap istrinya. Akan tetapi lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairihi. Tapi hukumnya berlaku bukan hanya untuknya tapi juga untuk yang lainnya. Ya, demikian. Bidalil ma rawahu al-Bukhari min hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Uwaimir al-Ajlani ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah, rajulun wajada mamra'atihi rajulan. Ya. Nah, sebagai contoh adalah kasusnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Uwaimir al-Ajlani itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang yang mendapati istrinya dengan seorang yang lain. Ayaqtuluhu fataqtuluna. Apakah dia boleh membunuhnya? Maka orang-orang daripada orang-orang laki-laki tadi yang dibunuhnya itu akan membunuhnya. Am kaifa yasna'? Atau bagaimana dia bertindak kalau kondisinya seperti itu? Kalau si istrinya bersama dengan yang lain, dalam artian berzina di sini. Maka Nabi SAW mengatakan, bersabda, Allah telah menurunkan di dalam Al-Quran tentang itu, yaitu tentang sahabatmu, kasus sahabatmu, siapa? Hilal bin Umayyah. Fa'amaraha Rasulullah SAW bil mula'anah, ya, bima sallallahu fi kitabih. Maka Allah memerintahkan untuk adanya mula'anah tadi, li'an tadi, kepada keduanya sebagaimana yang ada dalam kitabullah. Ya, maka keduanya keduanya melakukan mula'anah. Nah, ikhwafillah sekalian. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya ini kan khusus nih, kasusnya seorang. Tapi kemudian hukumnya untuk seluruh. Yang disebut dengan al-ibratu bi umumi lafdhihi la bi khususi sababihi. Paham itu? Nah, itu. Ya.